Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini? Sip, oke, kita mulai ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik terkait observasi klinis. Ya, bersama dengan saya, Ide Kurnia, Swasti MPSI Psikolog. Nah, oke teman-teman, ini berkaitan dengan observasi klinis. Observasi itu merupakan salah satu cara asesmen ya, betul? Teman-teman masih ingat ya tentunya? Baik. Untuk observasi klinis, kita ini memang lebih akan menitik beratkan pada dinamika kepribadian dan juga pada gejala-gejala gangguan mental yang dapat kita temui pada diri seseorang. Observasi klinis tentunya tidak sepenuhnya objektif karena memang mengandalkan kepekaan dari observer. Namun demikian, kita dapat melatih terus kepekaan kita sebagai observer sehingga kita menjadi semakin jeli untuk menangkap tanda-tanda atau pesan-pesan nonverbal yang kita lihat dari klien, gitu ya. Nah, kedua pihak di sini baik itu sebagai pengamat maupun subjek amatan dalam situasi klinis, nah ini tentu memberikan efek ya, efek dalam proses pengamatan tersebut ya berkaitan dengan perilaku. Efeknya apa? Efek di sini berkaitan dengan tadi yang sudah saya sampaikan, kalau dari sisi pengamat adalah kemampuan atau keterampilan skills yang sudah dimiliki oleh si observer ini yang membantu dia untuk lebih cermat menangkap tanda-tanda yang di situ dapat diambil sebagai data dari pengamatan. Nah, pada subjek di sini subjek atau yang diobservasi di sini juga pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam scene pengamatan itu dapat juga menjadi tidak natural karena tahu bahwa dia sedang diamati. Nah, contoh yang seperti itu juga akan dapat berpengaruh terhadap bagaimana data yang kita peroleh di lapangan pada saat melakukan pengamatan tersebut. Oke, nah detail apa sih yang diperhatikan saat melakukan observasi, terutamanya di sini adalah observasi klinis, yaitu berkaitan dengan penampilan klien, apakah pakaiannya rapi, kemudian appearance ya, physical appearance, penampilannya. Nah di situ juga kita bisa lihat rapi atau tidaknya gitu, misalnya rambutnya berantakan, acak-acakan atau bagaimana gitu. Kemudian misalnya appropriateness-nya, misalnya ya kalau berkaitan dengan pakaian ya nyambung atau tidak gitu. Apakah memang stylenya misalnya cenderung tabrak warna. Nah itu merupakan data juga dalam pengamatan. Kemudian cara menjabat tangan, cara melihat gitu ya. Ini nanti akan saya jelaskan juga mengenai bentuk-bentuk pesan nonverbal ya setelah ini, misalnya berjabat tangan itu seperti apa, apakah dia menolak untuk bersentuhan, kemudian kontak matanya seperti apa, apakah bisa maintain menjaga kontak mata atau justru sebaliknya gitu ya, tidak mau menatap kepada observer misalnya. Kemudian cara duduk, berdiri, berjalan, ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada bicara yang dia gunakan dan lain sebagainya. Nah, kita dapat mengaitkan untuk pengamatan ini adalah dengan poin-poin yang terdapat pada mental status examination ya. Kalau MSE itu nanti ada kontennya ya, misalnya apa berkaitan dengan keruntutan saat berbicara atau bagaimana penampilan subjek misalnya. Nah itu kontennya berkaitan dengan itu. Nah kemudian observasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan konten MSE tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kita sudah mulai masuk ke pesan nonverbalnya itu apa saja ya. Jadi yang pertama ada eye communication. Nah, di sini juga sebenarnya ada lagi bahasan mengenai facial expression juga ya, termasuk dalam kinestik ini. Nah, kontak mata, nah ini terutama sangat penting sekali dalam proses konseling gitu, atau sebelum konseling dalam proses assessment ya.
Nah, kontak mata memiliki peran yang penting dalam komunikasi interpersonal. Kalau misalnya klien dengan konselor, nah itu dalam setting interpersonal, nah untuk memonitor umpan balik, menjaga ketertarikan dan perhatian. Ya, kalau misalnya tidak ada eye contact, nah di situ berarti mengesankan bahwa dia tidak peduli terhadap percakapan yang sedang berlangsung. Kemudian mengisyaratkan pergantian pembicara, kalau kita menatap lawan bicara kita berhenti bicara, nah itu maksudnya adalah agar gantian nih yang bicara, kayak gitu ya. Kemudian mengisyaratkan bentuk asal hubungan, misalnya ya bagaimana kita kalau bersama dengan orang yang kita hormati, bagaimana kita bersama dengan orang yang kita tidak sukai. Nah, itu juga terpancar dari eye communication yang ditunjukkan melalui kontak mata. Nah, kemudian juga sebagai kompensator jarak fisik. Nah, itu apabila kita tidak memungkinkan untuk berinteraksi dalam jarak yang relatif dekat begitu ya. Nah, maka dengan kode-kode gitu ya yang digunakan melalui mata ini juga menjadi pengganti gitu ya ketika kita tidak bisa berinteraksi dalam jarak yang dekat gitu. Kemudian berikutnya adalah haptics atau touch communication. Dalam komunikasi interpersonal, touch communication ini istilahnya haptics ya, teman-teman kalau masih ingat. Dan ini ada makna-makna yang akan ditransfer melalui komunikasi sentuhan itu, yaitu emosi yang positif, rasa santai atau relax, atau bisa juga menunjukkan dominasi atau kontrol gitu, adanya ritualitas ya. Kemudian sentuhan yang bisa itu ada kaitannya secara formal ya, justru nggak santai tapi formal berkaitan dengan pekerjaan. Nah, Pak Ja, contohnya misalnya ada yang punya insight terkait dengan slide ini. Kayak kalau emosi positif itu menunjukkan bentuk dukungan. Jadi misalnya kita memegang tangan atau memegang pundak, begitu ya, atau melakukan pelukan. Nah itu contohnya. Kemudian rasa santai, nah itu misalnya dengan pergandengan tangan. Nah itu kita bisa membedakan nih pergandengan tangan yang merupakan bentuk pertama ya makna yang kedua santai atau makna yang berupa itu dominasi atau kontrol. Nah itu bisa terlihat dari cara berpegangan atau cara memegang tangannya itu seperti apa. Kalau berpegangan tangannya seperti ini, nah itu enak ya gandengan tangan sambil jalan gitu. Tapi kalau yang dipegang adalah di bagian pergelangan tangan begitu, terus kemudian dengan ditarik gitu. Nah itu menunjukkan bukan rasa santai, tapi justru pada bentuk bahwa controlling gitu ya. Ini nggak boleh kemana-mana, harus ikut. Nah itu adalah bentuk kontrol. Dan sepaket dengan eye communication tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah ini nanti akan membuat mengarah kepada serangkaian data ini tadi akan mengarah kepada makna tertentu gitu, makna yang lebih spesifik ketika kita sudah temukan konfigurasi datanya. Kemudian ritualitas tadi misalnya dengan kalau di dunia militer ya angkat tangan, nah itu berarti untuk hormat. Terus kemudian misalnya seperti ini menunjukkan salam ya dengan mengatupkan kedua tangan seperti ini atau berjabat tangan atau seperti apa. Contoh yang lain itu sebagai bentuk itu aktivitas yang biasa kita lakukan gitu. Kemudian sentuhan terkait dengan tugas dan pekerjaan ini pada profesi-profesi tertentu yang memang harus melibatkan sentuhan-sentuhan ya, misalnya dokter kalau memeriksa pasiennya gitu ya. Nah itu juga merupakan bentuk komunikasi bahwa saat itu dokter ini sedang melakukan tugas ya dengan meletakkan stetoskop di dada misalnya, atau dengan dokter gigi meminta untuk membuka mulutnya dan memasukkan jari misalnya di area mulut untuk mengecek gigi-gigi dari pasien. Oke, yang selanjutnya adalah spatial communication. Spasial bukan spesial yang spesial pakai telur ya, bukan ya. Tapi ini adalah spasial yang ini jarak gitu ya.
Nah, di sini ada jarak intim, jarak personal, jarak sosial, jarak publik. Nah, di situ juga memberikan informasi gitu. Misalnya nih, gimana kalau klien dengan kita, terus dia memang nggak mau misalnya masuk ruangan, nggak mau gitu. Jadi dia maunya di luar dan pemeriksa atau psikolognya ada di dalam. Nah, ini kan sudah ada sesuatu ya, tanda kenapa gitu. Terus nggak mau disentuh misalnya. Nah, ini kita udah mulai early warning system nih. Wah, ini jelas ada yang tidak beres nih di sini. Tidak hanya sekedar problem psikologis, tapi misalnya saja kayaknya ini udah mengarah ke psikotik deh, paranoidnya udah parah banget gitu misalnya ya. Itu ya contoh kasus yang bisa menjadi ilustrasi. Kemudian selanjutnya adalah teritori. Nah, ini juga territorial communication. Ini juga memberikan pesan tanpa harus berkata-kata begitu ya. Nah, di sini menunjukkan space ya, personal space ya. Bagaimana kita memiliki, ini sangat erat kaitannya dengan spasial tadi, bahwa ketika kita memiliki teritori atau wilayah tertentu, nah gitu kita cenderung akan membentuk boundary gitu ya. Kita membatasi diri kita, atau setidaknya bentuk pembatasan itu adalah tidak semua orang memiliki akses yang sama pada teritori kita gitu ya, sehingga di situ juga mengkomunikasikan bentuk hubungan ya, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, bagaimana seseorang mengatur jarak itu merefleksikan seberapa akrab mereka. Jadi kalau itu nggak bisa ngasih informasi kita ya, seperti yang saya sampaikan tadi, siapa orang yang boleh mendekat, siapa orang yang memiliki akses itu tadi ya. Ada contoh ya, ini saya kira bagus sekali untuk mengamati misalnya pada klien pasangan atau keluarga gitu ya. Pasangan yang interdependen itu memiliki jarak bersama yang besar dan jarak individual yang sempit. Ini maksudnya gimana Mbak Ide? Maksudnya adalah jarak bersama besar itu artinya ketika mereka bersama-sama mereka memiliki space-nya itu luas begitu ya, teritori mereka itu luas ketika bersama-sama, artinya di situ pasangan yang satu tidak akan mengekang pasangan yang lain yang harus deket-deketan terus gitu ya. Artinya boleh nih kalau misalnya suatu ketika jauh-jauhan gitu, dan itu nggak masalah gitu. Nah, ini adalah interdependent, percaya, saling bergantung begitu ya. Tidak mengekang salah satu kepada yang lain gitu, tidak juga dependen. Kalau dependen kan pengennya deket aja terus ya, ada satu pihak yang pengennya deket aja terus gitu. Nah, itu juga menunjukkan hubungan yang tidak sehat. Jadi kalau interdependen ini ada mutualisme begitu ya, artinya mereka aman kalaupun tidak setiap saat harus berdua-duaan, tetap merasa aman dalam relasi itu gitu. Nah, jarak individual yang sempit ini maksudnya adalah ketika mereka ini udah sebagai pasangan ya. Nah, di situ ada namanya juga interdependen, ada saling kebutuhan untuk bersama-sama juga gitu. Jadi ada kalau bisa ditarik ulur gitu ya, ketika nggak barengan juga nggak apa-apa, tapi ketika barengan di situ juga bisa tetap menghabiskan waktu itu bersama itu secara berkualitas begitu, tidak merasa terpaksa atau tidak merasa terbebani begitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan artifactual communication. Nah, artifactual, artifak. Nah, di sini ketika kita menggunakan juga contoh atau objek-objek gitu ya, untuk memberikan atau menjadi pesan nonverbal gitu. Nah, ini bisa kita amati kalau tadi saya sempat menyinggung mengenai penampilan fisik ya, baju gitu ya contohnya. Yang spesifik terkait dengan artefak di sini adalah bajunya, kostum yang digunakan misalnya. Ya, aksesoris gitu misalnya. Kemudian ada style khusus kah yang ditunjukkan gitu.
Nah, itu memberikan informasi kepada kita ketika melakukan pengamatan. Oke, selain baju apa lagi? Nah, situasi lingkungan, environment yang bisa kita amati juga. Misalnya, lokasi tempat tinggalnya seperti apa, tempat bekerjanya seperti apa, barang bawaannya seperti apa, gitu. Sorry itu saya ini bukan cari bahan buat gibahan, tetapi memang artefak-artefak tersebut memberikan input juga data ke kita, gitu ya. Misalnya nih, kalau kita melihat, wah ini kalau dari kasusnya, klien mengatakan bahwa dia sedang terlilit hutang. Tapi coba deh lihat tampilannya, wah tampilannya kok glamor semua ya. Kayak misalnya barang-barang yang dia bawa branded, terus kemudian cara pembawaan dirinya itu, wah kok sosialita gitu ya. Nah itu sehingga di sini ada gap ya, gap informasi gitu antara yang dia sampaikan dengan apa yang bisa kita amati, sehingga di situ celah itulah yang kemudian menjadi insight buat kita untuk mencari tahu ada apa sebenarnya di dalam diri klien ini. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah paralanguage atau paralinguistik. Nah, di sini meskipun ada kata language-nya, tetapi kita tidak berfokus pada kata yang disampaikan, tetapi berfokus pada bagaimana kata tersebut disampaikan atau dikatakan. Ya, misalnya dengan karakteristik vokal, volume, ritmenya seperti apa, cepat atau lambat, bersemangat, atau misalnya udah lambat lah, suaranya lirih, tidak ada tenaga. Nah, itu menjadi data buat kita. Ya, kemudian ada perilaku-perilaku lain yang menyertai ketika dia berkomunikasi, ya, misalnya dengan kalau ngomong tuh mulutnya enggan untuk terbuka gitu ya, sehingga kata A dan E itu mirip semua karena males untuk membuka mulut ya, vokalisasinya tidak jelas. Nah, ini juga menjadi data buat kita. Oke, kemudian temporal atau disebut juga dengan chronomics ya. Penelitian-penelitian tentang temporal communication. Nah, di sini berkaitan dengan waktu ya, jelas chronomics atau temporal itu berkaitannya dengan waktu. Bagaimana bereaksi terhadap komunikasi yang terkait dengan waktu serta pesan yang disampaikan yang terkait dengan waktu. Misalnya nih kalau ngapel gitu ya malam minggu gitu, mau sampai jam berapa. Nah, di situ ada ini ya pesan yang berkaitan dengan waktu juga gitu. Ya, pantasnya itu bertamu sampai jam berapa sih kalau malam dan kalau malam minggu. Nah, di situ ada pemahaman bersama yang menjadi dasar untuk komunikasi. Begitu juga dengan misalnya ini adalah berapa lama waktu yang diberikan. Ini juga memberikan informasi yang bisa kita amati. Oh iya ya, misalnya dengan figur A fast respon, tapi dengan figur B ya komunikasinya dia slow response. Nah, berarti apa nih yang membedakan? Oh, barangkali yang membedakan adalah tingkat kepentingan. Figur A tadi fast respon karena memang significant person, sedangkan si B tadi yang slow response, nah itu dianggap atau bahkan justru ingin dihindari ya, dianggap less important. Baik, nah perilaku nonverbal ini bagaimana kalau kita mengamati berkaitan dengan klien-klien klinis. Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa perilaku nonverbal tertentu ini memiliki makna dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini kita membandingkan atau melihatnya itu juga dengan mempelajari patokan-patokan atau pedoman diagnosis ya, teman-teman. Secara khusus misalnya nih ada laporan penelitian, bila dibandingkan dengan kelompok kontrol yang sehat, ya ini tidak bergangguan gitu ya, pasien dengan depresi, pasien dengan pasien yang depresi nih ya, kita mau membedakan pasien skizofrenia itu menampilkan lebih sedikit perilaku nonverbal yang prososial.
yang dirancang untuk mengundang atau memelihara komunikasi atau interaksi sosial. Misalnya tersenyum, mengangguk, menunjukkan tanda kesepahaman atau tanda kita memperhatikan, kemudian menggunakan gerakan tangan ya. Ini termasuk kinesik ya, gerakan tangan, gesture itu untuk menegaskan pesan-pesan tertentu. Nah, ini tidak muncul pada pasien-pasien skizofrenik. Dan pasien skizofrenik ini lebih banyak menunjukkan perilaku yang itu flight ya, melarikan diri, yang dirancang ya memang dia ingin segera mengakhiri untuk interaksi sosial. Misalnya melihat ke arah yang lain, artinya di situ kontak matanya sangat minim, atau diam ya, katatonik gitu ya, sikap yang diam ini juga menjadi poin penting amatan pada pasien skizofrenik. Nah, perilaku nonverbal ini teman-teman yang sudah kita diskusikan, nah berkaitan dengan karakteristik subjek juga dapat diinterpretasikan lebih tepat ketika observer mengetahui situasi atau konteks tertentu yang memicu munculnya perilaku ini. Nah, sehingga ada baiknya memang untuk pengamatan itu bisa kita lakukan tidak hanya dengan klien saja, tetapi juga mengamati bagaimana klien berinteraksi dengan orang lain selain dengan kita sebagai praktisi dalam hal ini. Oke, nah kemudian data dari pengamatan atau observasi ini juga kita akan gabungkan, bikin tadi pattern atau pola konfigurasinya tadi itu ya, dengan data dari hasil wawancara atau data juga dari tes psikologi misalnya, atau dari sumber assessment yang lainnya. Oke, begitu teman-teman, terima kasih sudah menyimak bahasan kita mengenai observasi ini. Semoga menjadi reminder bagi teman-teman yang sudah pernah belajar sebelumnya, dan semoga memberi insight bagi teman-teman yang baru pertama mempelajari mengenai hal ini. Terima kasih, sampai jumpa.